Pernah nggak sih ngerasa gemes banget tanaman yang kita rawat, kita sayang-sayang, malah jadi santapan empuk buat hama. Sementara itu, rumput liar di sebelahnya tumbuh subur sehat tanpa diganggu sama sekali. Aneh kan? Ternyata jawabannya itu udah ada di depan mata kita. Oke, yuk kita coba bedah misterinya bareng-bareng. Pertanyaan besarnya kan ini, kenapa hama itu kayak pilih kasih? Tanaman budidaya kita diserbu habis-habisan, tapi gulma liar yang tumbuh di sampingnya malah nggak disentuh sama sekali. Nah ini teka-teki yang bakal kita pecahkan hari ini. Selama ini kan kita biasanya punya dua pilihan. Pilihan pertama kita sebut aja resep generik. Ya, resep yang kaku, beli jadi di toko, satu formula untuk semua masalah. Tapi ada cara kedua, yaitu menjadi detektif lokal. Kita jadi lebih adaptif, kita meracik senjata kita sendiri yang khusus dibuat untuk kondisi lahan kita. Ini bukan cuma soal beda cara loh, tapi beda total cara berpikir. Kita masuk ke babak pertama, menguak misteri besar di kebun. Jawabannya itu bukan ada di dalam botol pestisida kimia, tapi justru dari perubahan cara kita melihat masalah ini secara mendasar. Dan inilah dia kuncinya. Solusi paling ampuh yang kita cari-cari itu ternyata nggak dijual di toko manapun. Solusinya itu ya sudah tumbuh liar dan subur persis di bawah kaki kita, di tanah kita sendiri. Oke, dari misteri, sekarang kita pindah ke sainsnya. Yuk kita ngintip sedikit rahasia dapurnya alam, buat ngerti kenapa sih tanaman-tanaman liar yang sering kita anggap remeh itu kok bisa sekuat itu. Kenalan dulu yuk sama jagoannya dunia tanaman, metabolit sekunder. Anggap aja ini semacam gudang senjata kimia pribadi yang dimiliki setiap tanaman. Senyawa ini fungsinya bukan buat bikin mereka jadi lebih tinggi atau lebih besar, tapi murni untuk pertahanan diri. Ini adalah perisai sekaligus pedang mereka melawan hama dan penyakit. Isi gudang senjatanya pun macam-macam banget. Ada alkaloid yang rasanya pahit banget bikin hama jadi malas makan. Ada saponin yang cara kerjanya mirip sabun pembunuh. Ada flavonoid yang nyerangnya keroyokan. Sampai alicin dan capsaicin yang punya aroma menyengat dan rasa pedes buat jadi benteng pertahanan. Setiap senyawa punya jurus andalannya masing-masing. Sekarang kita coba dalami salah satu yang paling keren, yaitu saponin. Cara kerjanya itu cerdas banget dan gampang kita bayangin. Anggap aja dia ini kayak sabun. Prosesnya begini, tubuh serangga itu kan dilindungi sama lapisan lilin tipis. Nah, saponin ini tugasnya melarutkan lapisan lilin itu, persis kayak sabun yang melarutkan minyak. Begitu perisainya hancur, serangga jadi rentan, gak berdaya, dan akhirnya mati. Keren banget kan? Jadi, inti dari semua yang akan kita lakukan ini bisa diringkas dalam satu konsep yang keren banget. Pada dasarnya, kita ini sedang melakukan transfer sistem imun. Kita meminjam sistem kekebalan tubuh super dari tanaman liar yang sudah teruji oleh alam. Lalu, kita berikan ke tanaman budidaya kita yang lebih manja dan rentan. Oke, teorinya udah dapet, sekarang waktunya praktek. Selamat datang di misi detektif tengah malam Anda. Percaya deh, ini bagian yang paling seru. Gini nih cara mainnya. Pertama, selalu mulai dari lahan sendiri, karena tanaman di situ udah paling kenal sama hama lokal. Kedua, jadi pengamat yang jeli. Cari tanaman-tanaman liar yang paling sehat, yang daunnya mulus tanpa ada lubang bekas gigitan sama sekali. Ketiga, nah ini dia tips rahasianya. Berburu di malam hari pakai senter. Kenapa? Karena disitulah para hama lagi pesta, dan kita bisa lihat dengan jelas tanaman mana aja yang mereka jauhi. Terakhir, kumpulkan para juara bertahan itu. Terus, berapa banyak jenis tanaman yang harus dikumpulin? Usahakan ya, minimal 15 jenis yang berbeda. Kenapa harus banyak? Karena setiap tanaman punya jurus pertahanan yang beda-beda. Dengan menggabungkan 15 jurus atau lebih, kita menciptakan ramuan super yang perlindungannya luas banget. Jadi makin beragam, makin sakti. Dan satu lagi yang penting banget, jangan pilih-pilih bagiannya. Ambil semuanya, akarnya, batangnya, daunnya. Kita kan nggak tahu si tanaman ini nyimpan senjata terbaiknya di mana. Bisa di akar, bisa di pucuk daun. Biar kita dapat kekuatan penuhnya, kita manfaatkan semuanya. Oke para detektif, barang bukti sudah terkumpul. Sekarang kita bawa semuanya ke markas besar alias laboratorium dapur. Waktunya kita meracik kekebalan. Prosesnya gampang banget kok. Pertama, cincang atau blender semua bahan tanaman tadi sampai halus. Kedua, tambahkan cairan yang sifatnya asam buat menarik keluar semua senjata rahasianya. Ketiga, ini langkah opsional, tapi kalau mau hasilnya nendang banget, sangat disarankan. Fermentasi selama 1-2 minggu. Terakhir tinggal saring dan ramuan super kita siap digunakan.
Nggak perlu pusing-pusing nyari cairan asamnya, pakai aja air cucian beras yang pertama, atau biasa disebut leri. Air kelapa murni juga oke banget, atau cuka dapul yang ada di rumah juga bisa. Semuanya gampang didapat dan efektif. Nah, ini ada satu peringatan yang penting banget. Apapun yang terjadi, jangan pernah pakai alkohol. Memang, alkohol itu pelarut yang bagus. Tapi begitu disemprotkan ke daun, dia akan menyerap semua air dari tanaman. Akibatnya, tanaman kita malah jadi kering kerontang dan mati. Jadi, catat ya, hindari alkohol. Kalau ramuannya sudah jadi, tinggal simpan di botol yang tertutup rapat, taruh di tempat yang sejuk dan gelap. Kalau penyimpanannya benar, stok senjata ini bisa awet dan tetap ampuh sampai 3 bulan ke depan. Lumayan kan? Akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Bagian yang akan mengubah cara kita memandang kebun kita selamanya. Inilah saatnya untuk menjadi profesor di kebun Anda sendiri. Ingat, metode ini tuh nggak ada resep pastinya, nggak ada aturan yang kaku. Coba aja semprot 1-3 kali, terus lakukan hal yang paling penting. Amati. Lihat gimana respons tanamannya, lihat gimana perilaku hamanya. Anggap aja lahan Anda itu ruang kelas, dan praktek adalah guru terbaik Anda. Ada satu kalimat yang pas banget buat merangkum semua ini. Lahan Anda adalah laboratorium terbaik Anda. Anda bukan lagi sekedar pekebun yang ikutin instruksi, tapi Anda adalah seorang peneliti, ilmuwan yang bereksperimen dan menemukan hal-hal baru di dunia Anda sendiri. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke kesadaran ini, bahwa obat paling manjur untuk lahan Anda ternyata sudah tumbuh di atasnya. Solusi yang selama ini kita cari jauh-jauh ternyata sudah disediakan oleh alam tepat di tempat kita berdiri. Jadi, pertanyaan penutup dari saya bukanlah gimana resep yang paling pas, tapi lebih ke sebuah tantangan untuk Anda. Rahasia apa lagi yang menunggu untuk Anda temukan di halaman belakang rumah Anda sendiri?